Hai, senang berjumpa dengan kalian. Di konten kali ini melanjutkan tutorial Next.js bagi pemula. Nah, di konten kali ini kita akan bahas mengenai testing. Nah, sebenarnya topik untuk testing ini adalah hal opsional. Kalian tidak perlu belajar mengenai testing, tidak masalah. Tetapi jika kalian ingin menjadi software developer, skill atau belajar testing ini adalah hal yang sangat wajib ya untuk dipelajari ya. Nah, karena ini salah satu poin penting ketika kalian membuat aplikasi untuk mengecek apakah aplikasi kalian itu ada bugnya atau tidak ya. Karena jika kalian tidak mengecek menggunakan testing ini kan mengakibatkan fatal ya di aplikasi kalian. Nah, kita akan mempelajari testing apa aja yang ada di Next.js. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Oke, di dokumentasi yang ada di Next.js itu memberikan banyak opsi ya, dan opsi itu terdapat 4 opsi, yang diantaranya adalah Next.js dengan Cypress. Cypress ini semacam library end-to-end testing. Kalian bisa mencoba menggunakan Cypress ini, dan juga ada Playwright, ada juga Jest and React Testing Library, dan yang terakhir ada Revit. Nah, di konten kali ini kita akan mempelajari mengenai Jest dan React Testing itu sendiri ya, karena Jest and React Testing ini adalah library yang sangat populer digunakan oleh para developer untuk melakukan testing. Nah, kita akan coba melakukan implementasi Jest and React Testing ini ke dalam project kita, yaitu bulk post. Nah, sebelum itu saya akan jabarkan mengenai Jest and React Testing library itu apa sih sebenarnya. Oke, yang pertama adalah Jest. Jest ini merupakan sebuah testing framework yang dimana dijalankan ketika kalian membuat suatu folder dengan dinamakan _test_, dan juga kalian harus menggunakan file yang dimana akhiran namanya itu berakhir dengan nama .test.cs atau .test.ts. Jadi jika kalian keluar dari peraturan yang sudah dibuat Jest ini, maka tidak berjalan ya. Maka dari itu kalian harus sesuaikan dengan peraturan dengan menamakan sebuah folder dengan _test_, dan juga nama filenya diakhiri dengan nama .test.cs. Oke, yang terakhir ada React Testing Library. Mengapa di judulnya saya menambahkan Jest? Karena tanpa React Testing Library ini tidak bisa dijalankan ya, karena pasti membutuhkan sebuah runner untuk menjalankan sebuah testing ya. Karena testing library ini hanya bersifat library kumpulan-kumpulan perintah testing, tetapi untuk menjalankannya kita menggunakan sebuah Jest sebagai runnernya. Nah, untuk di dokumentasi yang ada di Next.js itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama menggunakan Rust compiler dan juga menggunakan Babel. Untuk di project kali ini, di blog post ini, saya akan menggunakan sebuah Rust compiler ya untuk menjalankan Jest dan React Testing Library. Nah, kita akan coba mengimplementasikan project kita menggunakan Jest React Testing Library. Oke, sebelum kita mengimplementasi secara keseluruhan, untuk di tahap pertama kita harus menginstal terlebih dahulu package apa aja yang diperlukan ya. Kalau kita lihat di dokumentasi, untuk version 12 ini sudah pasti kita bisa melakukan konfigurasi dengan menggunakan Jest. Jadi pastikan project kalian itu sudah harus menginstal Next.js untuk versi 12 ke atas. Jika belum di bawah 12, maka tidak bisa menggunakan konfigurasi Jest ini ya. Nah, maka dari itu kita setelah sudah menginstal version 12 ke atas, kita langsung melakukan install di sini ya. Dengan kita copy aja di sini ke dalam project kita. Nah, seperti ini. Maka dari itu kita akan enter aja ya sambil menunggu hasilnya. Oke, setelah sudah kalian masa terinstall, kalian bisa cek di package-nya. Di sini sudah terinstall ya. Ada Jest, ada React, ada Jest DOM, dan ada Jest Environment Jest DOM. 4 library ini yang akan kita pakai ya untuk implementasi Jest dan React library testing. Oke, untuk tahap selanjutnya kalau kita lihat di dokumentasi, di sini kita akan membuat sebuah file untuk konfigurasinya ya. Di sini kita tinggal copy aja di bagian terluar ya, bagian sini. Kita bikin nama filenya JSConfig. Nah, di sini kita tinggal copy aja config-nya untuk ini.
Oke, setelah ini kita sudah selesai untuk konfigurasi Jest di dalam project kita ya, yaitu blog post. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji coba menjalankan sebuah tes ini ya. Nah, untuk langkah pertama yaitu kalian settingkan di package JSON-nya di sini. Nah, di sini kalau kita lihat di script-nya tidak ada ya untuk menjalankan run JS-nya. Di sini kita tinggal tambahkan aja test.js. Jadi seperti ini. Jadi kalian tinggal npm run.test. Tetapi di sini kita tidak bisa ya, pastinya akan error. Karena kita belum membuat nama filenya, kita akan membuat nama filenya ya. Oke, kita akan coba membuat nama foldernya dan juga sekaligus membuat nama filenya ya. Nah, di sini kita bikin aja underscore-nya, jangan lupa double underscore ya. Nah, kalau kalian mempunyai extension di VS Code, icon kalian ada tanda seperti ini ya. Ini menandakan ada testing. Nah, di dalam folder underscore test ini kita isi dengan nama file, yaitu misalkan index.test.test. Jadi seperti ini. Nah, kita akan mengisi nama filenya ini, yaitu saya akan menguji coba apakah, nah kita akan coba komponen navbar ini di render dengan melakukan testing. Cuma sederhana, kalian bisa melakukan testing yang lain ya, karena ini adalah contoh aja gimana sih cara Jest ini bekerja. Oke, untuk yang pertama kita akan menulis dan menjalankan sebuah fungsi render yang ada di React Testing Library. Nah, maksudnya render ini adalah yaitu menjalankan ya fungsi komponen yang ada di React. Dan kali ini saya akan melakukan menguji komponen navbar ini apakah berjalan ya. Nah, untuk langkah pertama kalian harus melakukan import terlebih dahulu, yaitu import render from package yang diambil adalah React Testing Library. Nah, selain itu saya akan mengambil komponen navbarnya yang ada di folder navbar. Nah, setelah itu kita akan melakukan namanya describe. Describe ini istilahnya penjelasan ya, apa sih yang akan kita lakukan ya untuk melakukan pengujian. Di sini yaitu kita tinggal tulis cara penulisan testing itu seperti apa. Yang pertama kita akan nulis describe. Di dalam describe ini kita akan tulis penjelasan apa sih yang akan kita uji. Nah, kita akan menguji komponen navbar. Nah, di dalam ini kita bikin sebuah function. Lupa di sini kasih ring. Ya, di dalam sebuah describe ini kita akan menjelaskan render navbar correctly. Jadi di sini dijelaskan bebas ya, teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bisa menggunakan bahasa Inggris. Oke, di dalam it-nya di sini kita akan kasih tinggal masukkan lagi nama functionnya. Nah, di sini saya akan memanggil function render yang ada testing library di sini. Jadi tinggal render dan menaruh di bagian navbarnya, karena saya akan menguji komponen navbar. Ya, cukup simple. Ini uji coba aja ya cara menjalankan function Jest seperti apa. Dan di sini saya akan tinggal aja npm run Jest. Di sini ada error. Kalau kita lihat di sini tes ya, bukan Jest, npm run test. Akan menguji runnya dan pas. Nah, jika kalian mengalami error, berarti langsung aja cek di sini. Misalkan di sini kita kasih sembarang ya, gitu. Pasti akan error. Nah,
faultnya. Dia akan mendeteksi bahwa navbar ini tidak ditemukan ya. Maka dari itu seperti ini. Itu untuk testing ya. Kalian bisa uji coba komponen-komponen lain atau bisa mengimplementasikan function. Seperti apa, kita uji satu-satu, karena JS ini adalah fungsinya untuk unit testing, unit yang paling terkecil. Jadi kalian bisa melakukan uji coba baik itu di navbar atau di blog postnya ini ataupun di bagian detail, kalian bisa aja. Jadi bebas, tidak ada larangan, tergantung para developer mau seperti apa. Oke, di konten berikutnya kita akan belajar cara untuk mendeploy aplikasi kita dengan menggunakan Vercel bawaan dari Next.js. Karena tanpa kita melakukan deploy secara publik, rasanya sia-sia aja ya kita buat aplikasi hanya tersimpan di lokal. Nah, maka dari itu kita akan belajar bareng-bareng cara untuk mendeploy dengan menggunakan Vercel, serta saya akan juga menjelaskan cara kita untuk melakukan automatic testing ya, karena di konten ini juga menjelaskan testing. Nah, fungsi dari automatic testing ini adalah untuk mengecek agar aplikasi kita tanpa bug ya, sesuai dengan testing yang sudah kita buat ya, sewaktu proses deploy ke publik. Jadi seperti itu. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya ya, bye.